Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi pemberdayaan komunitas, proses pembangunan yang didasari atas inisiatif atau kesadaran masyarakat untuk memulai kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi. Definisi kearifan lokal, berdasarkan literatur yang berkembang, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Lokal artinya setempat, sementara wisdom artinya bijaksana. Kearifan lokal yang dapat dikatakan sebagai gagasan atau pandangan yang bersumber dari sebuah tempat yang di dalamnya terdapat sifat bijaksana atau nilai-nilai baik yang tertanam, diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Diartikan juga sebagai suatu hal atau tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat setempat, maka kearifan lokal bisa terbentuk dan tercermin dari etika dan nilai-nilai luhur yang diyakini. Nilai yang tertanam dalam kearifan lokal bisa menjadi modal utama dalam membangun masyarakat tanpa merusak atau mengubah tatanan sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar. Kearifan lokal bisa dikatakan sebagai budaya unggul dari masyarakat setempat karena nilai-nilai yang dipegang masih berhubungan erat dengan kondisi geografis dan lingkungan alam sekitar. Uniknya, meskipun dari bernilai lokal, nilai yang diyakini bersifat universal, artinya nilai tersebut bisa mengatur seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Definisi pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan yang berasal dari kata daya, yang punya arti mengembangkan kemampuan atau bisa diartikan sebagai sebuah proses pemberian dana, pemberian daya atau kemampuan untuk pihak yang masih kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan komunitas bermanfaat untuk perkembangan dan penggunaan bakat terpendam dari setiap individu. Hal ini dapat membuat masyarakat meningkatkan pengetahuan manajemen, mutu, teknik, keterampilan, serta metodologi untuk perbaikan kinerja. Menurut para ahli, Tarchot Parson, proses di mana orang jadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam hidupnya. Triwinarni, pemberdayaan meliputi tiga hal, yakni pengembangan, memperkuat potensi, dan memperkuat kemandirian. Menurut KBBI, proses cara perbuatan untuk berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang saling mengikat karena punya identitas yang sama. Di Indonesia ada berbagai macam komunitas dengan ciri unik yang memegang teguh eh, kearifan lokal sebagai pedoman hidup. Misalnya komunitas masyarakat kampung, Naga, dan komunitas suku Baduy dalam. Yang keempat, definisi perbedaan komunitas berbasis kearifan lokal. Berdasarkan teori dan pabrik pemberdayaan komunitas terbitan UB Press, Bolan, dan MC Klem, mendefinisikan komunitas sebagai individu, kelompok, atau komunitas yang yang ter yang terhubung satu sama lain, menyetujui tujuan dan secara bersama, serta memberi motivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Melaksanakan aktivitas sehari-hari, contohnya komunitas yang ada di Indonesia seperti komunitas suku Baduy, komunitas masyarakat kampung Naga, komunitas suku Kajang, dan lain-lain. Definisi perbedaannya, komunitas berbagai kearifan lokal, kelompok masyarakat yang terkait dalam satu identitas yang sama. Komunitas biasanya memegang teguh kearifan lokal sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Menjadi benteng yang menjaga eksistensi kebudayaan asli dari pengaruh perkembangan zaman maupun terpaan budaya luar. 2. Mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Artinya, kearifan lokal mampu memilih mana budaya luar yang cocok dan masih sesuai dengan budaya asli. Ciri ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional, tapi juga adaptif terhadap perkembangan budaya. Selanjutnya, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kearifan lokal mampu menyatukan budaya luar dan budaya asli dalam komunitas masyarakat, sehingga berpotensi menciptakan kebudayaan nasional. Selanjutnya, kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial. Berarti kearifan lokal menjadi alat yang mampu menjaga agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan agar hubungan sosial di masyarakat tidak hilang. Selanjutnya, pemberi arah perkembangan budaya.
Artinya, kearifan lokal mampu menjadi alat untuk menjadi benteng pertahanan masyarakat dari terpan budaya luar. Artinya, kearifan lokal mengarahkan masyarakat agar tetap berperilaku sesuai kebudayaannya. Strategi-strategi yang tepat. 1. Mempertimbangkan potensi masyarakat fasilitator atau pihak pemberdayaan komunitas sepatutnya menghargai segala potensi yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, perlu melokalisasi kearifan lokal masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai batu loncatan pemberdayaan, sehingga dengan begitu masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. 2. Memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan secara berkelompok dinilai akan lebih efektif dibandingkan jika harus satu persatu. Hal ini berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya yang harus dikeluarkan. 3. Memberikan pelatihan khusus fasilitator. Perlu mengakomodasikan usaha anggota masyarakat jika ada yang meminta pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan yang telah disusun. Sebagai contoh, dalam kekriaan pemuda Karang Taruna, dari pihak partisipan, ada yang mengusulkan untuk diberi pelatihan pembuatan kerajinan tangan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat mampu menganalisasi hal-hal yang dibutuhkan. 4. Mengangkat kearifan lokal fasilitator. Perlu memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Contoh, mengajarkan masyarakat membantu dan mengelola tambak ikan. Bagi masyarakat suku laut di perairan Riau yang memiliki kearifan lokal berupa larangan mengambil hasil laut secara berlebihan. 5. Memberikan bantuan sarana-sarana termasuk unsur yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Contoh, untuk mencapai kesuksesan dari program penghijauan, diperlukan bantuan berupa alat-alat pertanian, serta bantuan perizinan menggunakan bangunan dan fasilitas umum. Dalam praktiknya, sederet strategi-strategi pemberdayaan komunitas tersebut dilaksanakan secara bertahap. Secara mendasar, kearifan lokal bersifat dinamis, yaitu bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi, meskipun kehidupan masyarakat telah masuk era modernisasi, nilai-nilai kearifan lokal tetap ada karena menyimpan nilai yang sudah mengakar di masyarakat luas. Terus dalam perkembangannya, kearifan lokal secara terus-menerus menjadi pedoman dalam kehidupan agar masyarakat dapat bertahan secara hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Terus sebagai pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patrate, terus pemberdayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Misalnya kayak upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan dan pura panji. Terus sebagai petuah kepercayaan sastra dan tantangan, sebagai integrasi komunitas atau kerabat, serta upacara daur pertanian sebagai makna etika dan moral, misalnya dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Terus sebagai makna politik, yaitu misalnya dalam upacara dan ngaluk meran di Bali. Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang, juga kepercayaan diri. Pemberdayaan ini berorientasi pada komunitas yang kurang atau tidak berdaya. Namun, pemberdayaan bisa juga dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadi ancaman dan hambatan yang mengubah komunitas tersebut. Terus untuk perbaikan kehidupan setiap keluarga ataupun masyarakat, yaitu perbaikan aksesibilitas, utamanya aksesibilitas informasi atau inovasi, perbaikan pendidikan dengan perbaikan yang diharapkan akan memunculkan tindakan yang semakin baik. Berikutnya strategi, yaitu penyusunan strategi pemberdayaan komunitas dianggap perlu melibatkan komunitas guna mengupayakan warga untuk memecahkan masalah. Memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keterlibatan warga kurang mampu, kaum perempuan, serta kelompok lemah lainnya. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui program yang telah dirancang. Sedangkan pihak swasta seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM berperan memberikan bersosialisasi atau arahan, bimbingan, serta merealisasikan program-program pemberdayaan.
Caranya dengan menciptakan sistem penyelesaian masalah, masyarakat swadaya dan merangsang minat partisipasi warga dalam urusan masyarakat. Guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui pelaksanaan pemberdayaan diperlukan strategi yang tepat. Prinsip-prinsip pemberdayaan. Agar pemberdayaan bisa berjalan lancar, perlu ada prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaannya. Berikut ini prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Totok Mardikato. Yang pertama ada prinsip mengerjakan. Artinya, kegiatan pemberdayaan harus selalu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip akibat. Artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik. Yang ketiga, prinsip asosiasi. Artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya yaitu kearifan lokal. Tahapan-tahapan. Menurut Terry Wilson, ada 4 tahapan. Yang pertama ada penyadaran atau awakening, yaitu tahapan menyadarkan masyarakat akan kemampuan dan potensi yang dimiliki, serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pemahaman atau understanding, yaitu tahapan pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Yang ketiga yaitu tahapan memanfaatkan atau harnessing, yaitu tahap memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Dan yang keempat yaitu menggunakan keterampilan atau using, yaitu menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemberdayaan komunitas secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan guna mencapai kualitas perencanaan yang baik. Diperlukan adanya keterlibatan komunitas sebagai pihak yang memahami prioritas masyarakat setempat. Dalam perencanaan, pihak pemberdaya dapat menerapkan metode participatory rural appraisal atau metode penelitian dan kajian untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan ambil bagian dalam proses analisis kondisi, potensi, masalah, dan perencanaan, dengan tujuan agar masyarakat mampu dan terampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, serta membuat rencana untuk dirinya serta komunitasnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan komunitas sebagai pihak yang turut merencanakan program pembangunan tentu memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Tahap pelaksanaan biasanya dilakukan dengan pendampingan serta diadakan kegiatan yang memfasilitasi program pemberdayaan. Yang ketiga, evaluasi peran komunitas dalam tahapan evaluasi, antara lain untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal memiliki 6 dimensi, meliputi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, mekanisme pengembalian keputusan lokal, serta solidaritas dalam kelompok lokal. Pudarnya nilai-nilai kearifan lokal dalam sebagian besar masyarakat merupakan kondisi yang memprihatinkan yang perlu diperhatikan. Pengaruh globalisasi menjadikan perbedaan nilai dan norma yang ada saat ini semakin besar dan tak jarang memang tampak bertentangan satu sama lain. Dampak nyata dari adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat yaitu menimbulkan sejumlah permasalahan sosial berupa ketimpangan. Menurut kata Samyita, ada 2 proses perencanaan. Yang pertama ada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Proses pemberdayaan menurut United Nations. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan. Yang kedua yaitu mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia tanpa memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh masyarakat setempat. Maka dari itu, faktor local leaders harus diperhatikan. Yang keempat, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar sadar bahwa mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan. Yang kelima yaitu menciptakan kemandirian masyarakat. Contoh-contoh pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Yang pertama yaitu ada pemberdayaan komunitas tenun sosok yang ada di Desa Sade, Lombok Tengah, Desa Sukarara, Lombok Tengah, dan Pringgasela di Lombok Timur, yang menghasilkan kain-kain tenun berkualitas hingga ke mancanegara. Kain tenun di Pringgasela pernah mengadakan festival kain tenun dengan motif yang khas dan unik serta beragam. Bahkan lokasi Lombok menjadi tempat pariwisata. Alhasil masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera dan taraf hidup masyarakat setempat dengan memberdayakan pada komunitas kain tenun yang membanggakan dan mengembangkan potensi atau kemampuan yang telah ada pada diri masyarakat tersebut. Upaya-upaya aktor pemberdayaan komunitas yang terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi dan ekologi manusia menyatakan keikutsertaan pihak swasta serta lembaga swadaya masyarakat juga tidak kalah penting untuk mewujudkan pemberdayaan komunitas.
pihak swasta yang mengembangkan program CSR serta LSM untuk mendorong taktik konfrontasi yang bermanfaat agar pemerintah lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat mengutamakan proses pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu mengembangkan potensi keahlian masyarakat setempat menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing global. Contohnya pada beberapa lokasi atau daerah yang masyarakatnya sudah memiliki keahlian, maka keahlian tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber penghasilan mereka di daerah pekalongan. Masyarakatnya memiliki potensi keahlian dalam membuat batik, maka keahlian tersebut dapat dikembangkan menjadi kerajinan yang bernilai jual. Pemerintah bisa memberikan pelatihan seperti menjahit dan melukis batik agar mereka mampu membuat produk batik yang berkualitas. Tidak hanya mengembangkan keahlian di bidang batik, mereka juga perlu diberikan pengetahuan untuk memasarkan produk batik tersebut sehingga dapat bersaing dengan pasar global. Satu upaya mengatasi kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Secara umum, kenakalan remaja dapat diatasi melalui beberapa pendekatan. Salah satunya tindakan preventif. Tindakan ini bisa diterapkan dengan memaksimalkan peran pendidikan berdasarkan pendekatan kearifan lokal. Keluarga memiliki peran penting dalam memperkenalkan setiap individu tentang nilai-nilai kearifan lokal sesuai kebudayaan setempat sejak usia dini. Hal ini berfungsi untuk membentuk kepribadian dan identitas diri pada generasi muda. 2. Upaya mengatasi perubahan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu adanya perubahan kehidupan sosial masyarakat saat ini cenderung menjadi konsumtif dalam kehidupan sehari-hari serta cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut dengan memperdayakan komunitas yang berlandaskan kearifan lokal. Dalam kearifan menggunakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh, memperdayakan kelompok-kelompok kecil yang saling berinteraksi dan keluarga. PNMP Mandiri, Karang Taruna, dan lainnya. 3. Upaya mengatasi perubahan kondisi lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Selain berpengaruh pada kehidupan manusia, perubahan sosial juga berpengaruh pada kondisi lingkungan. Pencemaran lingkungan dan eksploitasi alam menjadi sekuil bukti nyata dari permasalahan lingkungan akibat perubahan yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat. Bentuk kepedulian kelompok masyarakat terhadap lingkungan contohnya seperti masyarakat Bali yang masih mempertahankan sistem pertanian subak dan masyarakat Tasikmalaya yang masih memperdayakan Kampung Naga. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Hutan larangan adat di Riau. Bertujuannya agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan secara liar dan ada sembarangan. Cicongo di Jawa Barat. Upacara adat suku Sunda yang bertujuan meminta hujan secara langsung yang bertujuan turun-temurun sebagai wujud pelestariannya budaya. Hukum sasi di Maluku. Hukum sasi di Maluku. Sasi adalah suatu adat istiadat yang menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Maluku dalam mengelola lingkungan untuk mengerti pemanfaatan dari sumber alam. Hal yang harus diperhatikan, menghormati serta menjunjung tinggi hak sesuai manusia, isu pelestarian lingkungan, serta menghindari ketersediaan lingkungan serta menghindari kesetaraan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Kesimpulannya, model perbedaan komunitas berbasis kreativitas lokal memiliki artian nilai setempat sebagai bentuk penanggulangan ketimpangan
Kearifan lokal dari setiap daerah memiliki sifat kedinamisan yang berbeda dalam menghadapi pengaruh dari luar. Penempatan nilai lokal atau sifat sebagai input pembangunan sosial serta menyelesaikan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Tiap komunitas memiliki nilai lokal yang khas dan berbeda-beda disesuaikan dengan perbedaan yang akan dilakukan, yang bertujuan mendirikan masyarakat yang lebih maju dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal.